Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sofia Delviana Brukaban. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan dengan periode manajemen Fakultas Social Science. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya berinvestasi. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan ke kamu apa sih perbedaan hubungan manajemen keuangan dengan investasi. Manajemen keuangan ialah bukan untuk menghasilkan uang, tetapi untuk membantu orang mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan lebih masuk akal, dengan maksud mencapai keamanan properti hingga tidak perlu khawatir atas kepemilikan properti. Sedangkan investasi adalah penempatan uang pada saluran tertentu atau produk tertentu untuk meningkatkan nilai atau mempertahankan nilai, untuk mendapatkan keuntungan yang berkaitan dengan likuiditas dan profit dana. Oke, kita nabung setiap bulan dan hemat-hemat pengeluaran. Tapi emang yakin di masa mendatang harga barang-barang masih sama? Misalnya seperti gorengan. Sekitar tahun 2010, harga satu buah gorengan sebesar Rp5.000. Nah, sekarang 10 tahun kemudian harganya berubah menjadi Rp2.000. Kok bisa sih naik sampai lebih dari 2 kali lipat? Kenaikan harga ini yang disebut dengan inflasi. Harga barang terus naik sehingga nilai uang semakin menurun, dan tentunya hal ini mempengaruhi nilai tabungan kamu. Misalnya, kamu menabung di bank dengan tingkat bunga rata-rata 1,74% per tahun, tetapi dalam 10 tahun terakhir telah terjadi inflasi dengan rata-rata 4,58%. Jadi, uang kamu malah kepotong 2,84%. Jika barang-barang yang mau dibeli juga sudah naik harganya, terus gimana dong kalau kamu cuma mengandalkan tabungan? Semua rencana kamu di awal tadi cuma bisa jadi angan-angan. Tapi kamu tidak perlu khawatir karena saya punya solusinya, yaitu dengan cara berinvestasi. Investasi merupakan upaya mengelola jaringan agar menghasilkan keuntungan dengan jangka panjang. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti mendirikan usaha, membeli properti, menyimpan emas, dan yang paling sederhana dan menguntungkan ialah berinvestasi di pasar modal. Ada beberapa produk pasar modal yang perlu kamu ketahui, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Apa sih bedanya? Saham adalah bukti bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Jika kamu membeli sebuah saham perusahaan, kamu telah menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut dan berhak atas penghasilan serta kekayaannya. Investasi saham memiliki keunggulan berupa kapital, yaitu keuntungan yang didapat saat harga jual saham lebih tinggi daripada harga beli, dan dividen, yaitu pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimilikinya. Sedangkan risiko investasi saham dapat berupa capital loss, yaitu kerugian akibat harga jual saham lebih rendah daripada harga beli, dan risiko likuidasi, yaitu perusahaan yang memiliki dinyatakan bangkrut. Pembukaan rekening saham dilakukan melalui perusahaan sekuritas dengan nominal setoran awal atau deposit sebesar Rp100.000. Produk pasar modal yang kedua adalah obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah yang dapat dipindah tangankan. Surat ini berisi janji dari pihak terkait kepada pihak pembeli obligasi untuk membayar utang pokok pada waktu yang telah diberikan, disertakan dengan pembayaran bunga secara periodik. Keunggulan investasi obligasi ini ialah nilai pokoknya selalu tetap, dan pemberian hukum sebagai biaya yang dibayar oleh penerbit nilai tukar kupon adalah tingkat suku bunga dari obligasi. Sedangkan risiko investasi obligasi adalah risiko likuiditas, yaitu titik di mana suatu aset memerlukan waktu yang belum aktif untuk bisa ditukar menjadi uang tunai. Kamu dapat membeli surat obligasi melalui bank, perusahaan sekuritas, serta lembaga lainnya yang ditunjuk sebagai agen penjualan obligasi. Saat ini sudah banyak produk obligasi pemerintah untuk investor retail dengan minimal pembelian hanya mulai dengan Rp1 juta, dan secara umum maksimal pembeliannya adalah Rp3 miliar. Produk ini jauh lebih terjangkau dibanding obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, yang secara umum minimal pembeliannya adalah Rp10 miliar. Produk pasar modal yang ketiga adalah reksadana. Reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal
untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada beberapa jenis, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Keunggulan investasi reksadana adalah kenaikan nilai aktiva bersih atau NAB, yaitu nilai yang menggambarkan total kekayaan bersih reksadana setiap harinya. Sedangkan resiko investasi reksadana adalah kemungkinan terjadi penurunan NAB dan resiko belok pembelian. Reksadana dapat dilakukan lewat perusahaan manajer investasi atau agen penjual reksadana dengan minimal pembelian yang beragam, bahkan ada yang hanya dari mulai Rp10.000. Untuk investasi ada kelebihan dan kekurangannya, tapi sudah terbukti bahwa investasi di pasar modal secara jangka panjang jauh lebih menguntungkan. Di luar pendapatan tetap dari pekerjaan kamu bisa mendapatkan passive income investasi yang rutin. Sudah saatnya kamu mulai menyisihkan uang jajan kamu, setidaknya Rp100.000 per bulan. Untuk memulai investasi ternyata gampang kan teman-teman? Jadi tunggu apa lagi? Yuk mulai dari sekarang investasi.